Baik Ustadz, biasanya dalam kasus-kasus wanita yang kemudian belum nikah sudah hamil, itu tentu korban yang paling merasakan penderitanya adalah pihak perempuan. Nah, kira-kira bagaimana nih nasihat Ustadz terhadap kaum wanita atau perempuan ini supaya tidak sampai menjadi korban seperti itu? Ya, pertama perempuan itu harus berani, ya. Jangan manut, jangan kemudian terbawa larut, apalagi dengan rayuan-rayuan, ya pasti kamu nanti akan aku nikahi dan sebagainya, tunjukkan kesetiaanmu dan seterusnya. Itu nanti dampaknya akan buruk bagi perempuan itu. Ya meskipun secara agama laki-lakinya juga berdosa, ancaman hukumannya juga atau adabnya juga berat kan, kedua-duanya. Apalagi kalau yang dominan itu laki-lakinya, pasti Allah akan mengadab lebih berat daripada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Melanjutkan sesi tausiah atau kultum populer bersama Ustadz Muhammad Ridho Hizam. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah topik yang cukup menarik, ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah MBA, ya, bukan Master of Business Administration. Tadi saya salah nyebut, maklum lidah Jawa ya. Tetapi MBA yang dimaksud adalah married by accident. Jadi menikah karena kecelakaan. Nah, bagaimana ini pandangan Islam di dalam menyikapi fenomena hamil duluan itu kan baru menikah. Ini yang akan dibahas oleh Ustadz Muhammad Ridho Hizam. Mari kita ikuti bersama. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Ridho, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Ya, oke. Melanjutkan yang kemarin kita bicarakan Ustadz, kaitannya dengan hukum pacaran dalam Islam, bagaimana Islam memandang hukum berpacaran. Nah, dampak dari pacaran itu kan yang sering terjadi kadang-kadang kebablasan, sehingga akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan hamil sebelum nikah, atau kemudian orang populer menyebut married by accident, menikah tapi melalui sebuah kecelakaan. Bagaimana Islam melihat kaitannya dengan apabila terjadi sesuatu ya karena hubungan antara dua orang, kemudian yang perempuan hamil, solusinya bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya, menurut saya solusinya, karena ini kasus cukup merebak di masyarakat dan tentu penyebabnya banyak sekali ya. Antara lain juga mungkin karena perhatian orang tua, atau mungkin juga kaitannya dengan pengaruh-pengaruh media dan sebagainya, sehingga yang sekarang kita lihat memang kasusnya cukup besar ya, cukup banyak. Lalu menghadapi masalah seperti ini bagaimana seharusnya, sebaiknya? Nah, karena ini ada dua madorot ya, ada dua madorot. Madorot yang pertama adalah dia hamil ya, sehingga kalau mengikuti aturan fikih dia tidak boleh dinikahkan ya. Bahkan dia akan mendapatkan hukuman ya. Dan hukumannya tidak main-main ya. Bagi yang belum pernah menikah itu dicambuk begitu kan ya. Bagi yang sudah pernah menikah bahkan bukan hanya dicambuk ya, tapi dirajam ya, dilempar batu ya, sampai mati ya. Itu menurut fikih ya, fikih. Dan fikih ini mungkin juga mengambil dari potret masa itu ya. Dan fikih ini kan juga berkembang ya. Dan kalau kita kaitkan dengan undang-undang, ada undang-undang perkawinan ya, termasuk dalam hal ini adalah nikah hamil, yaitu nikah ketika dalam keadaan hamil ya. Nah, madorot yang kedua yaitu apabila dia tidak menikah, tidak dinikahkan, dan tidak ada hukuman juga, karena memang undang-undang tidak sampai menghukum seperti itu ya. Maka madorotnya adalah akan lahirlah seorang bayi yang tidak ada ayahnya ya. Siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk menafkahi dan sebagainya? Padahal kalau dalam Islam itu kan ayahnya yang menafkahi ya. Suami menafkahi istri dan ayah menafkahi
haknya. Gitu. Sementara dia tidak punya ayah. Nanti kaitannya juga dengan secara psikologis pengaruhnya kepada anak ini dan juga kepada ibunya yang tidak punya suami. Dampak psikologis, dampak sosialnya juga akan madorotnya lah gitu. Madorotnya itu dianggap lebih besar apabila tidak dinikahkan. Maka selama ini yang saya ketahui, biasanya mereka yang hamil itu kemudian menikah, dia dinikahkan. Orang tuanya juga kemudian merasa terbebani dengan kondisi anaknya, akhirnya dinikahkan. Itulah yang selama ini terjadi. Dan kalau kemudian seorang anak ini lahir ketika orang tuanya dahulu menikahnya kurang dari 4 bulan, ya, maka nasab kalau anak perempuan nanti yang menikahkan wali hakim. Jadi orang tua biologisnya, ayahnya tidak bisa menikah. Ya, tapi kalau kehamilannya itu di bawah itu, ya, artinya setelah 6 bulan dia baru lahir atau 7 bulan pernikahan, sejak bapak ibunya menikah lalu lahir, itu menjadi walinya boleh ayahnya begitu. Itu kan mengikuti perkembangan. Ya, jadi memang hukum fikih Islam ini juga berkembang. Jadi kalau saya ditanya mengenai bagaimana ini nikah hamil, ya akhirnya diambil yang madorotnya lebih kecil, lebih sedikit. Memang dalam kaidah usul fikih juga dikenal kalau ada 2 mafsadah, 2 madorot atau 2 kerugian, maka harus diambil yang lebih sedikit atau lebih ringan kerugiannya. Nah, jadi menikahkan dengan yang menghamilinya itu lebih baik daripada orang lain membiarkan dia tidak menikah, itu sampai akhirnya melahirkan. Gitu. Tapi ini ya masing-masing mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Tapi yang selama ini dijadikan sebagai rujukan di undang-undang, memang akhirnya diperbolehkan menikah dengan yang menghamilinya. Nah, masalahnya kemudian bagaimana kalau seorang perempuan itu hamil dan dia tidak tahu siapa yang mengambilnya karena digilir. Ya, karena banyak yang kontribusi seperti itu, dibilang mendalik, atau mungkin dia diperkosa misalnya oleh banyak orang. Lalu bagaimana kalau kemudian dia hamil, apakah dinikahkan atau dibiarkan sampai? Nah, itu bebannya akan banyak, ya. Keluarga itu akan terbebani kalau dia tidak dinikahkan, dan yang bersangkutan terus bayinya dan sebagainya. Sehingga dipilihlah yang menghamilinya. Itulah yang menjadi yang mau bertanggung jawab lah, ya. Saya pernah mendengar nih Pak Agus, ya. Jadi ada 3 orang yang kemudian siap bertanggung jawab. 3 orang laki-laki siap bertanggung jawab. Akhirnya dibagi, yang satu menikahinya, yang satu membiayai pernikahannya, dan yang satu lagi nanti siap membiayai anaknya gitu. Oh gitu ya. Nah, ini kan ya sudah lumayan juga, solusi juga ya. jadi memang begitulah kondisi sekarang ini. Maka perlu sekali ada wacana untuk lebih keras ya dalam masalah hukuman seperti ini, bagaimana sebaiknya supaya perselingkuhan, perzinahan dan sebagainya itu bisa menurun. Karena ini juga dilakukan bukan hanya orang yang belum pernah menikah atau remaja, orang-orang tua yang sudah punya istri dan sebagainya kan, itu banyak melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Baik Ustaz, biasanya dalam kasus-kasus wanita yang kemudian belum nikah sudah hamil, itu tentu korban yang paling merasakan penderitanya adalah pihak perempuan. Nah, kira-kira bagaimana nih nasihat Ustadz terhadap kaum wanita atau perempuan ini supaya tidak sampai jadi korban seperti itu? Ya, pertama perempuan itu harus berani, jangan manut, jangan kemudian terbawa larut, apalagi dengan rayuan-rayuan, ya pasti kamu nanti akan aku nikahi dan sebagainya, tunjukkan kesetiaanmu dan seterusnya. Itu nanti dampaknya akan buruk bagi perempuan itu. Ya meskipun secara agama laki-lakinya juga berdosa,
ancaman hukumannya juga atau adabnya juga berat kan, kedua-duanya. Apalagi kalau yang dominan itu laki-lakinya, pasti Allah akan mengadab lebih berat daripada perempuannya. Tapi kalau perempuannya yang justru ingin, ya itu tentu dia akan mendapat hukuman yang lebih berat. Jadi sesuai dengan kontribusinya. Nah, maka yang perlu dipegang atau menjadi prinsip bagi wanita, jangan sampai kena rayuan itu, maka jangan dekat-dekat. Jadi lebih aman kalau melalui medsos saja, gitu, daripada langsung ketemu fisik. Tapi melalui medsos juga harus hati-hati, karena itu nanti lama-lama membayangkan, memikirkan, dan ada kecenderungan setan itu akan menguasainya, sehingga akhirnya dia ingin ketemu secara fisik. Nah, jadi ini madorot yang harus waspadai oleh para wanita ya, karena sebagai laki-laki saya juga ya, itu merasa tidak terlalu menjadi ancaman, ya. Tapi bagi wanita itu dia harus hamil, dan hamil itu berat, apalagi dalam usia yang masih remaja, masih sekolah dan sebagainya. Itu nanti akhirnya menjadi malu ya, dilihat teman-temannya, akhirnya putus sekolah, dan itu berat loh ya, apalagi kalau usianya baru 13, 14, ya mungkin rahimnya juga belum kuat dan sebagainya. Jadi pertimbangkanlah untuk tidak mendekati perzinahan seperti pada konten yang kemarin jangan pacaran lah seperti itu. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan terkait dengan kasus atau fenomena married by accident. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.